berjuang pada malam hari ini dari regionnya masing-masing, juga mereka akan mengharapkan yang terbaik untuk mereka masing-masing. Maka dari itu, kita semua tidak boleh mau kalah secara dukungan moral. Jadi buat kalian semua yang sedang menyaksikan dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita akan sambut dengan penuh harapan untuk dua tim Indonesia yang akan berjuang di 3 round terakhir. Ini dia round yang keempat, kalah hari yang tentunya harus bisa menjadi titik balik ketika Torat dari game pertama berhasil mendapatkan buyah dan kehilangan arahnya di 2 round terakhir. Kita harus bisa kembalikan lagi hal yang harusnya bisa kita dapatkan, tetapi ya ampun, baru juga ngelihat map udah nepok jidat begini Guste Nuago. Ada apa tuh tepok jidat Bigan? Ya itu Pak. Waduh, tapi nggak terlalu sulit lah buat tim Indonesia untuk menjangkau ke arah Refinery atau bahkan Toratnya sendiri. Mereka bergerak ke arah Oldhampton dan akan bertempur bersama dengan Furious Gaming di sana. Sudah mendapatkan senjata dari seorang Niko, tapi tembakannya sedikit meleset, masih sedikit menguntungkan untuk tim Torat tentunya. Bojo akan bergerak lebih depan lagi, tapi lihat satu orang dari tim Torat juga ada di bagian bawah dan langsung diambil UAV light-nya loh. Ya, kali ini fight yang terjadi Bigan antara MIBR dan juga si GGG di lane sisi. Razor berhasil mendapatkan satu player yaitu Wasana. Komit dilakukan oleh seorang Peter. Sonia pun sudah aktif dan ada satu momen di mana lagi dan lagi Sonia menjadi satu game changing, tapi seorang Peter berhasil di take down kali ini. Zizo masih coba memberikan pressure dari kejauhan. MIBR tidak diuntungkan karena ternyata kedatangan tamu yang cukup baru. Begitu juga dengan si GGG kali ini Bigan. Waduh, ada yang persimpangan itu playernya dari Hotshot sama MIBR. Satu player MIBR sudah mulai melarikan diri dari area Shrines, menghindari early fight, tapi lihat Dowly berhasil untuk men-trigger satu dua Sonia dari orang lawannya. Sementara di bagian atas sana Hotshot sudah mulai join the party, masuk menuju ke area dari Shrine. Dia bahkan mengirim kembali satu playernya masuk, dan oh my god, Rogan pada launcher yang sangat luar biasa sekali di seorang Action, memberikan aksi luar biasa, tapi Sajin tercecer kembali dari Action, memberikan aksinya dengan Rogannya sehingga Waski yang sudah mendapatkan keunggulan di area Shrine malah mereka tereliminasi satu persatu. Dihidupkan kembali bahkan setelah fight yang terjadi dengan poin eliminasi yang begitu banyak. Lu bisa lihat masih ada 42 orang yang hidup, yang artinya banyak sekali yang sudah tumbang dan berhasil dihidupkan kembali. Sementara itu North bakal melakukan satu fight dengan satu player di sana. Dokwang sudah berhasil untuk di take down. Dan seorang North juga berhasil dihidupkan kembali. Tidak berhenti sampai di situ. Sang Kapten Darko harus menghadapi 2 orang sekaligus, tapi ternyata tidak cukup kuat kali ini. Dan Torat harus dipukul mundur atau tidak, kita akan saksikan sesaat lagi karena FG masih menang dari segi player ya Bigan. Ya ini dia, mungkin kedatangan dari Hotshot bantu supaya Torat bisa sedikit lebih menarik mundur dan menghindari tim fight-nya karena sang kapten sudah terculik. Hotshot bergerak begitu agresif sekali. Oh, ada satu buah hitlist yang digunakan oleh RRQ Kazu. Dan kedatangan Hotshot menuju ke arah Oldhampton, kedua kota sekaligus kurang dari 2 menit ini membuat dua tim kocar kacir, bahkan hampir 3 karena Toratnya juga cabut loh. Tim kita juga cabut dari Indonesia dari area Oldhamptonnya karena mereka sadar kaptennya udah keculik, kelihatan ada yang pakai launchpad gerak ke Oldhampton. Mereka pikir ini gak bakal sehat lagi kalau ngelanjutin tim fight bersama dengan Furious Gaming. Dan ini bakal menjadi satu keuntungan tentunya kalau RRQ bisa mengambil hit list yang mereka bisa dapatkan di early game. Karena kalau kita ngomongin map selatan harusnya hanya tersisa WAG aja dan Legalot dan kawan-kawan coba untuk mendekat menggunakan vehicle ya. Harus berhati-hati, tidak boleh terlalu terburu-buru dan harus matang keputusannya. Sementara Hotshot tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang mereka sudah ciptakan di early game karena mereka sudah mendapatkan 4 player, tapi seorang Aswe sudah berhasil mendapatkan 1 player. Ada balasan, tapi jawaban dari seorang Aswe dan kawan-kawan begitu cepat memanfaatkan situasi yang terjadi dan juga jarak yang terpaut antara masing-masing player dari FG kali ini. Ya, backup yang cukup baik kita melihat dari Hotshot, meskipun tadi sempat ter-take down satu playernya, masih bisa untuk di backup kembali. Bahkan kalau lihat resource dari Anas, dia menit keempat udah pegang double bareta dan mereka tidak melewati blue zone tadi.
Selain itu bukan blue zone kan? Bukan blue zone-nya saya juga tidak melihat ada di daerah mana, tapi yang jelas adanya red zone yang dimiliki sama Hotshot kali ini karena mereka sudah sangat berapi-api dan mereka sudah berhasil mendapatkan 8 poin eliminasi. Dan gue suka banget gimana tim-tim yang memang kesulitan untuk melakukan rotasi coba untuk bermain agresif di kala hari karena memang mapnya cukup kecil dan memanfaatkan situasi di early fight-nya dengan fight yang terjadi dari tim-tim lain. Ada WASK, ada juga PR tadi. betul. Dan ini dia, kita bakal menyaksikan RRQ sudah kehilangan seorang Abai, apakah masih bisa dihidupkan kembali karena nampaknya tidak ada upaya sama sekali nih Bigan. Iya, dan seharusnya hal-hal seperti ini yang sudah menjadi makanan sehari-hari buat RRQ sih bukan jadi masalah besar lah ya. Jadi masih bisa untuk melakukan reviving secara manual kembali dengan adanya revival system. Tapi yang perlu jadi catatan adalah lagi-lagi resource sebetulnya di Refinery pun dibilang kaya-kaya banget juga enggak gitu. Enggak bakal cukup. Tapi menariknya dari RRQ adalah mereka berjauhan sekali loh tadi masalahnya, dan kali ini lihat sempat Juna didapatkan oleh seorang Razor dengan Trogonnya, tidak ada backupan sehingga Razor pun harus terculik. Mereka tadi sempat mau ke arahnya The Maze loh. Tadi dia nandain make hitlistnya, dan kebetulan sekarang kalau kita melihat penggunaan sebuah zipline dari seorang Legalot dalam incaran Buriram United, dan bahkan Legalotnya masih bisa selamat sambil solawatan. Itu merupakan menurut gua bukan kecerobohan yang dilakukan sama seorang Legalot, merupakan salah satu keputusan yang sangat diperhitungkan. Dia coba membaca di mana posisi musuh terakhir berada dan apa yang akan mereka lakukan setelah mendapatkan seorang Razor, dan game sense dari seorang Legalot ini bisa gue bilang cukup mengerikan ya, sampai dia bisa mengkalkulasikan oke, kalau gue pakai ini gue masih bisa datang ke tengah refinery dan ada vending machine yang bisa gue pakai juga untuk ngidupin temen gue gitu. Iya, itu dia posisi terakhir Razor, jaraknya juga dia perhitungkan harusnya kalau dia ngelihat arah Razor tumbang di sebelah mana dan jaraknya berapa meter. Itu berani sekali dan memutuskan untuk menggunakan zipline juga cukup cepat. Itu dia, kita baru kehilangan satu tim tercatat dari Furious Gaming yang sudah benar-benar pulang ke arah lobby, sementara beberapa tim fight lainnya itu terjadi ke arah God of War yang dari awal posisinya sangat-sangat tidak aman. Begitupun dengan MIBR. God of War tadi sempat beberapa playernya dieliminasi oleh RRQ Kazu, lalu ada korbannya juga di tangan tim Torat dari Indonesia tentunya. Tadi beberapa playernya di bagian Old Hampton, dan menjadi korban juga untuk teman-teman dari Buriram United Esports, yang mana sekarang kalau kita ngelihat dari Buriramnya mereka sudah mendapatkan Refinery, mereka sudah berhasil mukul mundur dari RRQ Kazu. Tapi jawaban dari RRQ adalah mereka nggak mau terlalu buat mempertahankan dari Refinery yang sendiri, dan mereka lebih bergerak agresif lagi untuk turun dari Revin dan coba nyari poin-poin eliminasi kalau dari gesturnya ya. Iya, harusnya mereka tahu betul kalau mereka stay di tengah ini nggak bakal bagus, apalagi setelah mengetahui dari Razor info sudah ada satu tim yang memang menguasai dan bisa aja Legalotnya dikejar ke arah Refinery juga barusan. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk minggir sedikit sambil mencari apakah ada fight yang bisa mereka manfaatkan, contohnya seperti MIBR dan juga si GGG lagi dan lagi di tempat yang sama. Rematch bro, rematch terjadi dengan resource dari masing-masing tim juga sudah mulai kembali, tapi MIBR kehilangan 2 bahkan 3 playernya. Si Triple G mendapatkan kembali pundi-pundi poin eliminasinya dari MIBR. Satu player terakhir terlihat menggunakan launchpad. Wah, itu kelihatan sama Peter, jadi sepertinya tidak akan dikejar. Lihat dari Peternya udah mulai muter balik lagi ke arah belakang, dan MIBR masih sedikit diberikan nafas untuk bisa bertahan sejauh ini. Berdekatan dengan RRQ Kazu di bagian pinggiran zona. Apakah Razor notice hal tersebut? Wah, Dikejar juga. Ini bisa bahaya buat RRQ juga sih. ini bisa bahaya tapi bisa menguntungkan untuk RRQ karena mereka sedang berada di kondisi yang sedang membutuhkan resource yang cukup banyak. Tapi info dari orang terakhir yang menggunakan launchpad sudah didapatkan bahwa ada 3 player dari RRQ yang bakal mencoba bergerak ke arah si nice banget GGG dan Legalot kali ini. Jadi orang yang cukup jauh terpisah dari kawanannya. Chosky sudah mulai terlihat, begitu juga dengan One More yang masih coba untuk bertahan, tapi Abai sudah aktif. Sonianya tidak bisa berbuat banyak kali ini, Bigan. Oh my god, Abainya harus terculik, tapi ada jawaban di zona Golds dengan next shipment-nya gak dipakai apa-apa lagi, langsung nge-head boss, gak nge-head, gak Abai memang dia belum mendapatkan poin eliminasi,
tapi satu takedown dari arah Abai juga ini akan menjadi jawaban. Pergerakan RRQ Kaju selanjutnya sudah berada di bagian tengah dari Oldhampton. Sepertinya genggaman tidak akan dilepaskan oleh sang raja dari segala raja. Bergerak 2-1, Legalot dari arah belakang masih melakukan penyabaran diri, masih melotis ke arah satu orang yang sudah mulai dia lihat. Sementara Dudes akan dikirim lebih dalam lagi meskipun dia sudah mulai tertembak. Choski juga sedang menggulung medkitnya. Ada 1, 2, 4 coba ditembuskan dari sebuah tembok, tapi Choski sudah melihat pergerakan dari lawannya. Pintar, cukup low, belum bisa ditumbangkan. Kali ini masih bisa berhasil masuk ke arah dalam dari Oldhampton sendiri. Pergerakan dari RRQ masih belum terlihat, tapi malah legalnya tumbang di tangan on fire. Ini artinya RRQ Kaju menyisakan 2 orang saja. Peter sudah cukup low, belum menggulung medkitnya, tapi Dudes masih bisa mendapatkan satu. Dan oh my god, RRQ Kaju is no more. Sayang sekali, di luar nalar, di luar kayak permainan dari RRQ, mereka harus tumbang di posisi ke-11. Sebenarnya ini menjadi satu kerugian ketika ada 1v1 situation antara Legalot dan juga satu player dari CGGG, yang dimana sebenarnya fight tersebut bisa menjadi kunci kemenangan menurut gua. Kenapa? Karena memang Legalot berada di posisi yang clear view, yang bisa melihat ke arah Razor dan juga Dudes, yang artinya mereka bisa di cover dengan sangat baik jikalau satu player dari CGGG ditumbangkan oleh Legalot. Tapi kalau kita lihat sebenarnya fight yang terjadi juga cukup epic. Orang terakhir yang berhadapan dengan Legalot juga HPS sangat sedikit barusan. Artinya ya memang sudah takdir ya RRQ seperti itu gitu. Ya, it's okay. Masih banyak dan tentunya nggak usah muluk-muluk juga, kita akan mencari top 12 untuk bertanding. Betul. Di babak selanjutnya tentunya mungkin kalah fight dari RRQ Kaju, mereka memenangkan hal-hal lain seperti data yang mereka kolek, Ya. seperti apapun strategi yang mereka dapatkan. Nemai biar menjadi tim selanjutnya yang pulang, dan kali ini berhasil diamankan di tangan tim Torat yang sejauh ini terlihat sangat segar bugar keluar dari Oldhampton tadi ya. Berhasil mendapatkan beberapa poin eliminasi meskipun sempat kehilangan sang kapten Garkol. Sejauh ini mereka sudah berada di area pinggiran dari zona atau bahkan di dalam zonanya. Yes, dan kali ini bagian atap sudah mulai dikuasai oleh WASK. Mr. Ali dan kawan-kawan sudah coba bergerak untuk lebih mendekat lagi, tapi CGG terlihat tidak mau terlalu meladeni fight yang terjadi. Tembakan sudah mulai dirasakan oleh seorang One More. Peter coba untuk menggunakan satu mini launchpad. Ternyata tidak, masih coba untuk bertahan, dan ini tidak baik untuk CGG karena mereka sudah kehilangan satu player yang udah kabur duluan pakai mini launchpad Bigan. Iya, itu dia, udah kepala nggak bisa kabur lagi. Penyerangan sudah dibuka oleh kedua tim, satu orang out of vision, tapi lihat ada pergerakan juga dengan launchpad. Ada Magic Squad yang akan memantau kedua tim menembakkan. Kalau misalkan tembakan dibuka, ini juga bakal jadi rugi buat Was dan juga si Triple G-nya di sana. Tapi One More sudah ter-take down di sana karena tembakan dari Mr. Ali dengan car biometric scope-nya. Tapi One More masih bisa menyelamatkan diri dengan demi yang dia miliki. Tapi on fire datang dari arah atas menggocek arah Was-nya yang mana. Meskipun ada nana lifesteal, tapi tidak akan menyelamatkan nyawa dari satu player Was di sana. Dan CGGG yang mendapatkan early advantage dari zona yang sudah mereka secure dari awal, membuat Was-nya akan sepertinya tereliminasi lebih awal juga. Lo bisa lihat ada berapa glue wall yang diciptakan sama Torat, ada setidaknya sekitar 8, yang artinya mereka cukup bersusah payah untuk mendapatkan inti dari zona selanjutnya. Dan Torat harus berhadapan dengan WAG kali ini, sementara CGG sudah kehilangan satu player, tapi sudah memiliki 12 poin eliminasi, merupakan key yang paling penting untuk mereka untuk setidaknya berada di posisi yang cukup konsisten di 2 game terakhir. Tapi Buriram United sudah kehilangan Wasana kali ini. Get High pun coba untuk menghidupkan kembali. Ada momentum of reset yang terjadi, dan ini tentunya tidak menguntungkan untuk AGG karena mereka di kondisi yang sangat terjepit dan berada di dalam kompon yang sangat kecil dan memiliki angle begitu banyak. Untuk setidaknya di rush kali ini akan menjadi satu mimpi buruk untuk AGG harusnya, tapi sayangnya keputusan untuk masuk sendiri tidak menjadi menguntungkan untuk Buriram United kali ini, Bigan. Ya, bahkan dari Buriram hanya tersisa 2 orang saja, itu pun terpisah sudah cukup jauh. Lihat bagaimana hotshot mereka menggunakan launchpad untuk bisa masuk menuju ke arah dalam dari Foundation, yang mana Foundation belum dalam zona selanjutnya. Teman-teman dari Buriram dan juga AGG yang terancam Was, tar saja mereka harus eliminasi lagi-lagi di awal. Dan ada ledakan yang akan diberikan oleh Hashu dengan RGS-nya. Satu player dari Buriram United sudah mulai menghilang dari peradaban. Misalkan satu lagi yang sepertinya sudah dinotis, sudah terlihat oleh seorang Hashu di sana.
Coba dilemparkan granat dengan Alvaro Awakening yang dia miliki menuju ke arah Mosi yang masih bisa bertahan di luaran, masih bisa bertahan di balik sebuah gol, yang masih bisa melepaskan tembakan karena lawannya Rose. Kemudian Famas citikanya sempat menyakiti lawannya, tapi Mosi harus terjatuh, harus tereliminasi di posisi ke-7 hot shot. Ada tembakan yang tiba-tiba masuk ke arah Anas, tapi masih bisa diselamatkan kembali. 10 poin eliminasi ada di tangan mereka, tapi zonanya sepertinya akan menarik lagi menuju ke arah tim Torat yang sudah mulai membangun setup, memiliki vision menuju ke segala arah. Bahkan on fire di sana masih bisa berlari di dalam sebuah tembakan yang sudah dilontarkan oleh seorang Lucy, Bung Skyla. Iya, kali ini Torat memiliki satu plan yang sangat luar biasa smart. Menurut gue mereka tahu betul kalau mereka melakukan fight dengan tim manapun mereka bakal terkena flank dari segala sisi karena masih ada 19 orang yang hidup dan juga 5 tim yang coba untuk bertahan dari gempuran-gempuran, dan tidak wise untuk mereka melakukan third party ataupun melakukan fight dengan tim manapun. Mereka hanya harus diam dan mencari momentum third party yang bisa mereka dapatkan. Sampai pada akhirnya Torat pun tidak coba untuk mengusir siapapun, mereka coba stand the ground dan mereka hanya coba untuk membuat lawannya tidak mendekat ke arah mereka, Bigan. Yes, bagaimana percaya dirinya dari si GGG tetap ada di area terbuka dan melakukan pick dari jarak kejauhan saja. Tapi Torat akan melakukan tipe di bagian atas sana, harus bertahan. Tapi kali ini Anas, Hasu juga terjatuh di sana. Ada ledakan dari Magic Squad. Anas saja melepaskan. Masih bisa mendapatkan serangan. Ditumbang. Tapi ada teman-temannya datang mencari penyelamat. 2 orang tersisa. Anas still survive. Masih ada di mid yang sudah digunakan, tapi ternyata zonanya sudah menyakitkan sekali dari Magic. Hanya menyisakan 1 orang saja. WAG juga terancam karena si GGG ikut andil menuju ke arah WAG yang sedang terkena pressure dari tim kita Indonesia Torat yang berada di bagian atas. Sementara WAG dan juga Torat pertempuran jarak dekat yang tidak akan bisa dihindarkan lagi. 2 orang sudah mulai terlihat juga dari hot shot. Terkena satu Rodrigo Betel yang entah datang dari arah mana. Action! Terkena satu one shot dari seorang Q dengan terogonnya diperlemah dari durability-nya dengan adanya 124 yang mengikat ke arah tubuhnya. WAG akhirnya tumbang di posisi kelima. Si GGG still survive di bagian bawah sana. 3 player juga tersisa dan harus diingat si GGG mereka masih memiliki resource dari Sonianya. Akan coba dipaksa oleh teman-teman dari Torat bergerak Loji dengan rebel rushnya ke sebelah kanan, tapi hampir saja ada setup playman dari si GGG yang mengejutkan ke arah Lozi, tapi masih cukup aman jauh ini. Lozi harus lebih berhati-hati lagi, tidak dalam jangkauan teman-temannya, tapi North lihat kali ini mana North. MJ sudah tumbang. Si GGG satu persatu berhasil dilahap. Lebih dari dia. Hotshot sisa 1. GGG sisa 1 didapatkan oleh seorang North. Harus coba di ending dan ini dia Torat. Take the second booyah for today. Congratulations. Siapa kita? Indonesia. Siapa dan kita? Itu dia, Indonesia berhasil meraih buya mereka yang kedua. Tim Torat kali ini menunjukkan kalau mereka sekali lagi merupakan salah satu tim yang patut diperhitungkan di kala hari, dan the credit goes to North yang bisa gue bilang menahan pergerakan dari